kerokan nih dok. Iya, sudah ada narasumber kita nih, Dokter Firly, spesialis penyakit dalam. Halo dok. Apa kabar dok? Alhamdulillah. Nah dok, ngomongin soal kerokan nih, banyak masyarakat biasanya memang ada yang pro kerokan, ada juga yang nggak suka banget kerokan. Betul. Tapi ada Aku juga termasuk yang tidak Nggak suka suka. kerokan. Kayak tuh lihat dok tuh. Ini adalah tongkat ajaib dari tukang kerok tuh. Serem ya. Serem. Nah, ini sebenarnya manfaatnya ada nggak sih dok kalau misalnya kerokan gitu? Soalnya kan kalau misalnya papa aku tuh suka masuk angin kan, dikerok gitu. Fakta atau mitos sih bisa mengurangi masuk angin? Oke, itu jelas adalah mitos. Wah, mitos tuh pak, dengerin pak. Jadi kok bisa gitu dok? Jadi sebenarnya sekarang kita harus tahu dulu nih, apa sih yang dimaksudkan masuk angin? Karena sebenarnya masuk angin itu nggak ada di dunia kedokteran. Iya benar juga ya, benar. Jadi sebenarnya masuk angin itu adalah kalau bahasa medisnya kita sebut gejala prodromal. Iya. Apa sih gejala prodromal? Jadi adalah gejala-gejala yang sebenarnya muncul karena kita mau mengalami suatu penyakit nih, gitu. Jadi kayak mual, terus habis itu bisa kembung, nyeri-nyeri otot, atau bisa dibilang kayak flu-like syndrome lah gitu. Jadi sindrom yang menyerupai gejala flu. Nah, kalau misalnya kerokan itu dia bukan mengatasi si masuk angin atau gejala prodromal itu, karena kan gejala prodromal menuju suatu penyakit kan ini, tapi dia memang memberikan efek karena si koin ini, si minyak, si panas-panas ini, jadi kan dia bikin hangat-hangat tubuh. Karena gitu gesekan loh. itu ya dok Gesekan, jadi karena gesekannya itu bikin panas tubuh, bikin pembuluh darah melebar atau kita sebut vasodilator, jadi aliran darah juga lancar gitu. Jadi sebenarnya memberi efek enak aja gitu loh. Jadi bukan karena dia bisa mengatasi si masuk angin. Nggak ada pula yang namanya masuk angin karena sebenarnya di dunia kedokteran. Nah ini ada lagi nih dok, mitos atau fakta yang berkembang di masyarakat, katanya kerokan ini dapat memberikan efek relaksasi. Nah. Fakta atau mitos? Itu- Tapi jangan dijawab. Saat lagi tetap di Ayo Hidup Sehat. Sehat. Itu dia tuh dok, media-media digunakan untuk kerokan ya dok ya. Ini salah satunya seperti di tangan aku nih, ya kan itu kan bisa bikin merah. Kalau misalnya gitu daripada sakit kerokan ya medianya tajam pakai 100.000 tuh dok. Langsung sembuh ya. Langsung sembuh gitu ya kan. Oke dok, ini tadi lanjut nih dok ke mitos atau fakta yang untuk relaksasi dok. Katanya kerokan bisa membantu untuk relaksasi, betul mitos atau fakta? Itu fakta. Wow. Kenapa tuh dok? Karena gini, maksudnya kan tadi tuh si benda yang ditempelkan ke kulit disertai rasa hangat kan kalau gesekan bikin hangat. Terus kemudian begitu hangat itu kan terjadi vasodilator atau pelebaran pembuluh darah. Nah, itu kan melancarkan aliran darah, maksudnya bukan melancarkan menghilangkan gumpalan ya, tidak, Tadi tapi ada tuh di melancarkan. video. Iya, itu mitos tuh. Nah, terus, maksudnya setelah itu kan dia jadi bikin enak gitu. Keluarlah si hormon endorfin. Hormon endorfin itu hormon yang bikin kita bahagia kan, relaksasi. Jadi ya udah karena dengan kita bahagia, terus ya udah jadi kita bisa bikin jadi efek relaksasi. Oh, gitu. nah ini ada satu lagi nih dok, fakta atau mitos kalau misalnya kita kerokan ini bisa membuat iritasi kulit. Oh iya itu jelas. Fakta mitos? Fakta dong. Fakta ya dok ya, jelas ya. Jelas. Pori-pori kulit kan ya dok ya? Pori-pori kulit. Jadi begitu itu digosok kan tadi lihat sendiri merah ya udah kan kayak gitu. Jadi pori-porinya bisa makin besar ya dok? Pori-pori makin besar, terus kemudian yang bikin merah-merah dan bintik-bintik itu kan itu adalah si pembuluh darah yang kecil-kecil banget atau yang disebut dengan kapiler. Justru nah itu begitu dia digosok si kapiler itu yang saking kecilnya pembuluh darah dia pecah tuh. Makanya warnanya jadi bintik-bintik. Jadi sebenarnya nggak boleh memang gitu. Jadi kalau apalagi makin sering 2 hari sekali kerokan, 2 hari sekali kerokan, pori-pori makin besar, kapilernya juga makin pecah Iya, gitu. oke pembuluh dok. darahnya. Ini ada lagi nih dok, fakta atau mitos bahwa kerokan ini dapat meringankan nyeri otot dok. Fakta atau mitos? Itu sih bisa dibilang fakta ya. Karena kan yang tadi saya bilang gitu. Jadi sebenarnya kan yang tadi saya bilang bahwa si masuk angin itu atau si gejala prodromal itu kan dia disertai nyeri-nyeri otot. Begitu kita tadi oleskan yang hangat-hangat, kita gesek yang hangat-hangat, terus kemudian di situ tuh sebenarnya banyak terjadi kontraksi-kontraksi pembuluh darah ya dan kontraksi-kontraksi otot. Begitu dia terjadi vasodilator atau pelebaran pembuluh darah, ya jadinya lebih enak tuh, lebih rileks gitu. Nah, nih dok, Jadinya kalau menghilangkan misalnya- rasa-rasa kalau misalnya pegal kita di sering otot. kerokan nih dok ya, itu fakta atau mitos sih dok itu bisa menipiskan jadi tipis gitu kulitnya tipis. Oh, enggak Fakta atau sih. mitos? Tapi jangan dijawab dulu dong. Oke. Nah biar penasaran ya kan pemirsa, karena kita punya satu ini untuk Anda. Oke, kita masih di acara Ayo Hidup Sehat pemirsa. Tadi masih belum dijawab nih dok ya.
Gimana dok? Soal penipisan iya. kulit tuh dok, itu katanya fakta atau mitos dok, kalau misalnya kerokan itu bisa beresiko penipisan kulit? Itu sih mitos. Mitos ya? Enggak sih, maksudnya dengan dia mengerok seperti itu sih tidak sampai memberikan efek sampai menipiskan kulit sih tidak. gitu. Tapi tadi yang saya bilang lebih kepada si pembuluh darah kecil-kecil yang tadi kapiler tadi, resikonya untuk pecah gitu. Oh, gitu. Tapi tidak pada penipisan kulit. Nah, dok ini kan kalau misalnya papa aku nih kan sering kan kerokan tuh carinya cari duit koin buat kerokan. Nah ini fakta atau mitos ini bisa bagus apa enggak sih nih dok untuk hindari kerokan dengan uang koin? Fakta atau mitos nih dok? Itu ya hindari, ya fakta deh. Kenapa Nah, tuh? soalnya gini Kenapa dok? sebenarnya, Aku fakta. sebenarnya sih bukan tidak semua koin juga ya. Memang kan tadi udah disampaikan juga kan di Ya. video sebelumnya beberapa media itu bisa dilakukan untuk mengerok kan, untuk mengeri. Salah satunya misalkan si bawang itu jauh lebih aman karena dia tidak ada Lebih yang aman, ya. tajam kan gitu. Nah kalau si koin ini pertama satu nggak yakin juga dia bersih atau enggak Betul, koinnya. betul. Jangan-jangan malah dengan dikerik kan infeksinya lebih gampang masuk, infeksi dari koin yang masuk. Iya sih betul. Terus yang kedua jenis koinnya juga. Kalau kita tahu tuh kayak koin pecahan 500 perak ya, itu lebih tajam deh kayaknya dibanding koin yang kayak gini nih. Ini kan kayak pecahan 1000 ya, Iya. kalau Iya. saya nggak salah. Gitu loh. Jadi dia malah lebih enak yang kayak pecahan 1000 gitu. Jadi tergantung jenis koinnya. Tapi memang kalau dengan si koin itu, ya itu resikonya. Memang dia lebih tajam dan lebih mudah menyebabkan pecahnya si pembuluh darah kapiler tadi. Oke, Gitu. nah dok ini ada lagi nih mitos atau fakta yang penting untuk masyarakat nih dok, karena katanya ibu hamil itu tidak boleh kerokan. Nah lo itu gawat tuh Nah, dok. itu Itu yang fakta iya. mitos sih dok. Oh itu jelas fakta. Kenapa nih dok? Karena si tadi kerokan tadi itu yang sudah menyebabkan iritasi di kulit, Ya. kemudian dia itu kan sifatnya menimbulkan radang lokal tuh atau inflamasi kalau bahasa kerennya. Nah si radang lokal itu bisa mengeluarkan yang namanya zat-zat atau hormon-hormon yang disebut dengan sitokin. Iya. Sitokin itu merangsang si prostaglandin. Nah, prostaglandin adalah suatu zat atau suatu hormon yang bisa menyebabkan kontraksi. Iya. Wah gawat itu Kontraksi dok ya. dini pada ibu hamil kan bahaya ya, gitu bahaya. kan. Justru itu yang kita cegah pada ibu hamil, tidak boleh ada kontraksi dini gitu. Maka Betul, dari itu betul, tidak betul. boleh ibu hamil dikerik. Nah, Oke. tapi ini sebenarnya ada manfaatnya sih dok kalau misalnya kerokan itu. Kalau dari kami secara medis bukannya, karena itu juga budaya Indonesia Yes. sebenarnya. Jadi intinya sih gini, kalau misalkan memang kita mengalami gejala-gejala yang tadi kita sudah sebutkan sebelumnya atau gejala prodromal, jangan hanya bergantung pada yang namanya kerokan. Karena intinya kan kalau gejala prodromal mau menuju suatu penyakit nih, ya udah jadi kita mesti kembali lagi ke tubuh kita nih. Kita harus makan yang benar ya kan, terus habis itu makan makanan yang bergizi, istirahat yang cukup, minum air putih yang banyak. Udah itu paling penting sebenarnya. Jadi kita bukan berarti hanya mengandalkan kepada kerokan gitu. Jadi Iya. bukan tidak boleh sama sekali, tapi sebaiknya kalau memang kita mengalami gejala-gejala yang seperti tadi sudah kita sebutkan atau yang kita sebut masuk angin, lebih Iya. baik kita istirahat yang cukup, makan yang baik, minum air putih yang baik. Oke, Betul, baik dok. betul. Selain itu memang banyak efek samping juga dari kerokan ya dok, Nah seperti iya tadi pori-porinya pori-porinya semakin melebar, membesar, terus infeksi, juga resiko infeksi makin betul. meningkat. Dan apalagi untuk ibu-ibu hamil ini sangat dilarang ya dok Hati-hati. ya, Iya, hati-hati. betul. Oke baik, terima kasih banyak dokter Sama-sama. Firly. Terima kasih dokter. Waduh. Nah, nggak terasa nih udah hampir 1 jam ya kita menemani iya, pemirsa bener. di rumah. Sudah waktunya kami pamit undur diri. Jangan lupa saksikan terus Ayo Hidup Sehat setiap hari Senin sampai Jumat jam 1 sampai jam 2 siang live di TV One. Betul sekali. Kalau gitu tanpa tunggu lama lagi, saya Kristal Oshani. Saya Dr. Sheila Salsabila, Indonesia. Ayo hidup sehat.